Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sanugrah. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini, Engkau telah mengizinkan untuk kami kembali menikmati hidup ini. Dan pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh selalu menjadi landasan di dalam kami menjalani kehidupan di hari ini, sehingga kami boleh dapat menjalani hidup ini seturut di dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikan bandeng. Setiap kita pasti pernah makan ikan bandeng. Tetapi apa yang Bapak Ibu rasakan ketika makan ikan bandeng? Ketika kita makan ikan bandeng, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya duri yang begitu banyak. Kadang setiap daging itu selalu ada duri-duri halus, ya. Yang kadang kalau kita makan ikan bandeng itu sangat merepotkan karena banyak durinya. Oleh karena itu untuk mengatasinya, seringkali bandeng itu dimasak dengan presto, ya. Ada namanya bandeng presto, ya. Cara memasaknya adalah dengan memasukkan ke mesin presto dengan tekanan yang begitu tinggi, sehingga harapannya tulang-tulang duri-duri yang ada di dalam daging itu menjadi lembut, menjadi lunak, ya. Dan dengan mempresto itu tidak merusak dagingnya. Sehingga ketika kita makan daging presto itu, kita juga bisa memakan tulangnya, gitu ya, karena tulangnya lembut. Kita tidak lagi kerepotan, ya, untuk memakan daging ikan bandeng. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga di dalam kehidupan kita, ya, bahwa seringkali hidup kita juga banyak tulangnya, banyak durinya, yang tanpa kita sadari seringkali itu merepotkan dalam kita menjalani kehidupan ini, ya. Tulang dan duri dalam hidup kita itu berupa kesombongan, kekurang percayaan, ya, kekerasan hati, pola pikir yang salah,
keangkuhan, pola pikir negatif, dan lain sebagainya. Nah, tulang duri hidup ini seringkali mengganggu kita, membuat kehidupan kita jadi semakin rumit. Oleh karena itu, saudara-saudara, seringkali kita dimasukkan untuk sementara waktu di dalam pressure cooker, di dalam satu situasi kondisi yang penuh dengan tekanan yang seringkali membuat kita stres. Tentu tekanan ini sudah diatur oleh Tuhan dengan sedemikian rupa, di mana Tuhan yakin kita mampu untuk menjalaninya. Agar apa? Dengan tekanan itu, akan membentuk kita, akan membuat kita berintrospeksi diri. Hal-hal mana yang perlu kita pikirkan, mana yang harus aku ubah di dalam perjalanan kehidupanku. Dengan tekanan yang begitu tinggi dan mengajak kita untuk berintrospeksi akan membuat kehidupan kita semakin lebih baik. Tuhan ingin mengubah kita. Tuhan ingin membuat kita menjadi lebih baik. Tuhan ingin menjalani, kita dapat mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan. Bahkan kalau ada gangguan dan hambatan pun kita mampu untuk menyelesaikannya, kita mampu menghadapinya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Ya. Dan terkadang tekanan-tekanan yang kita hadapi justru menjadi bagian yang menarik karena akan membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda. Ya. Memiliki cara pandang yang positif, sehingga dari tekanan itulah kita akan banyak belajar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini melalui firman ini kita diajak bahwa tekanan-tekanan yang kita hadapi, situasi-situasi yang tidak mengenakan itu ternyata menjadi bagian dari cara Tuhan mendidik kita. Dan itu tanda bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Bahwa di sana dengan didikan-didikan Tuhan, kondisi-kondisi yang mungkin membuat kita tidak sukacita, justru itu tanda bahwa kita itu dianggap anak. Kalau tidak ada persoalan, kalau tidak ada masalah, justru di sana dikatakan bahwa kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak yang gampang. Dari sini kita melihat bahwa didikan Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang penuh dengan ketertekanan itu justru akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat ini di dalam kita menjalani kehidupan di hari ini, mungkin kita akan menemui tekanan-tekanan. Tetapi melalui firman ini Tuhan diingatkan bahwa ketika kita menghadapi tekanan-tekanan, disitulah kita melihat cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan ini, selamat menemukan tekanan, selamat menemukan permasalahan, karena di sanalah Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang mencintai diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Mungkin pada saat ini kami akan menemukan tantangan, menemukan persoalan, menemukan tekanan. Tetapi melalui firman ini, kami boleh dapat melihat bahwa setiap tekanan dan persoalan yang kami hadapi sebagai tanda bahwa Tuhan mencintai kami. Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan sedang mengajak kami untuk berintrospeksi. Hal-hal mana yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami. Sehingga dari sanalah kami akan selalu disempurnakan untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin.